Shalom, para saudara dan saudariku yang terkasih. Sehari sesudah Hari Raya Semua Orang Kudus, perhatian kita diarahkan untuk mengenangkan arwah semua orang beriman. Ajaran kita menandaskan bahwa kita yang hidup di dunia ini masih memiliki relasi dengan mereka yang telah pergi. Sebagai gereja yang berziarah, kita mesti senantiasa menjalin komunikasi dan memintal keterikatan dengan mereka yang telah berbahagia di surga sebagai gereja yang jaya, dan mereka yang sedang memurnikan dirinya dari berbagai belenggu dosa sebagai gereja yang menderita. Karena itu, kini mari kita merenungkan perihal relasi tersebut dalam kerangka besar karya keselamatan yang dibawa oleh Yesus sendiri. Penuntun refleksi kita pada hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 37 sampai dengan ayat 40. Dalam kesaksian Yohanes, Yesus secara terang-terangan berujar tentang tujuan kedatangannya ke dunia. Yesus berkata bahwa ia datang untuk melakukan kehendak Bapa. Apa itu kehendak Bapa? Bapa berkehendak agar tiada seorang pun yang luput dari keselamatan. Semua orang yang percaya kepadanya tidak boleh hilang dari pelukan kerahimannya, supaya di akhir zaman mereka turut ambil bagian dalam kebangkitan. Maka kedatangan Yesus sebenarnya untuk memastikan bahwa semua kita, manusia ini, sungguh siap untuk memperoleh rahmat kehidupan kekal. Yesus datang untuk memberi jaminan kepada Bapa bahwa kita layak berada dalam himpunan para kudus. Tentu saja, untuk memberi kepastian sekaligus jaminan, Yesus tidak asal obral janji atau membuat propaganda tapi minim bukti. Hidup dan karya Yesus di dunia benar-benar dibaktikan untuk penggenapan kehendak Bapa. Misteri salib dan kebangkitan diungkapkannya secara jelas sebagai tanda keselamatan bagi manusia. Yesus tidak main-main berkenaan dengan perutusannya ini, sebab ia tahu bahwa persekutuan antara Allah dan manusia harus direkatkan kembali. Ia tidak ingin jurang pemisah yang diakibatkan oleh dosa itu tetap lestari selamanya. Maka Rasul Paulus pun menegaskan kebenaran ini kepada jemaat di Korintus. Ia berkata, semua orang yang mati dalam persekutuan dengan Adam kini dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Para saudara dan saudariku yang terkasih, bila Yesus berani memberi jaminan untuk keselamatan kita dengan mengorbankan hidupnya, lantas apa yang mesti kita lakukan? Pada dasarnya, Yesus berkarya memang tanpa pamrih, tetapi kita wajib membalas jaminannya itu dengan membuka diri kita kepadanya. Kita mesti sadar
bahwa dosa yang kita lakukan selama ini perlahan-lahan menutup pintu relasi kita dengan Allah dan sesama. Dosa yang terus-menerus tertimbun tanpa ada penyesalan memberatkan langkah kita untuk mendekati Allah dan menjangkaui sesama. Maka kurban Yesus sebagai jaminan keselamatan mesti dibalas dengan kurban diri kita sendiri. Kita mesti teguh melawan dosa. Jangan pernah sekalipun berkawan karib dengan dosa, sebab sekali dipeluk oleh dosa, kita akan dibuatnya lupa diri bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Sehubungan dengan upaya melepas pisahkan diri dari pengaruh dosa, pada hari ini, sesuai dengan tradisi Gereja Katolik, kita pun diajak untuk berdoa bagi keselamatan arwah orang beriman. Kita mohon agar rahmat kerahiman Tuhan sendiri yang membebaskan mereka dari segala jerat dosa, agar jalan mereka menuju persatuan abadi dengan Bapa kian dilapangkan. Doa, kata Santo Agustinus, adalah kunci kerajaan surga. Maka bersungguh-sungguhlah berdoa bagi mereka kepada Allah agar kerajaan surga terbuka dan mereka tidak lagi hilang dari jangkauan keselamatan abadi Allah. Tuhan memberkati.